Selamat malam teman-teman sekalian. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mengajukan gugatan di peradilan agama dan proses-prosesnya. Jadi yang pertama sekali itu ada di proses pengajuan perkara tingkat pertama. Jadi pihak berperkara dia datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau permohonannya. Nanti pihak berperkara menghadap ke petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonannya. Ini minimal 2 rangkap. Jadi di surat gugatan itu dibubuhkan juga tergugatnya siapa. Terus nanti petugas meja pertama dia memberikan penjelasan yang dianggap perlu sesuai dengan perkara yang diajukan. Terus nanti dia akan menaksir biaya-biaya. Nantinya ini diperkirakan cukup untuk dari awal sampai akhir proses persidangan. Jadi misalnya kamu letakkan 2 juta untuk biaya panjar kamu, nanti dirasa perhitungan ini cukup sampai ke hari terakhir di mana kamu melakukan persidangan. Jadi begitu. Terus kalau misalnya kamu kurang mampu, kamu bisa melaksanakan hal ini secara prodeo atau cuma-cuma. Jadi, tapi kamu harus meminta surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat. Jadi yang nggak mampu bayar itu biasanya bisa digratiskan selagi mengikuti aturan yang berlaku gitu. Setelah itu, nanti petugas meja pertama akan menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan yang kamu berikan itu kepada pihak yang berperkara, disertai dengan surat kuasa untuk membayar. Dengan rangkap 3 seperti yang tadi saya bilang, biayanya itu yang biaya panjar perkara. Terus pihak yang berperkara itu menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut untuk membayarnya. Jadi begitu dikasih berapa nih tagihannya, nanti kita yang misalnya berperkara kita bayar dulu uang panjar, terus nanti pemegang kas akan menyerahkan surat asli dari pembayarannya ke pihak berperkara. Jadi setelah semua pembayaran udah selesai, biaya panjarnya udah dibayarkan, barulah nanti akan mulai diproses di tingkat pertama. Kemudian nanti setelah tingkat pertama itu ada namanya tingkat banding. Jadi tingkat banding ini setelah tingkat pertama selesai segala proses di pengadilan agama atau mahkamah syariah itu kelar. Kalau dirasa kurang memuaskan, kita masih bisa mengajukan banding. Jadi di pengadilan agama atau pengadilan negeri sendiri menurut saya itu cukup adil ya. Jadi kalau misalnya kita di tingkat pertama prosesnya kurang memuaskan bagi kita atau putusannya kurang memuaskan, kita masih bisa untuk mencari keadilan di tingkat selanjutnya gitu. Jadi ini tingkat pertama udah kelar. Kesimpulannya untuk yang di tingkat pertama itu kita harus menyelesaikan proses administrasinya terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian sebagai penonton merasa informasinya kurang, jangan takut. Itu semua tertera di website tiap-tiap pengadilan agama di kota kalian gitu. Jadi di sana tertera jelas sih biaya proses administrasinya bagaimana, begini begitu. Cuman di video ini saya akan langsung ke tahapan penanganan perkara di persidangan. Jadi yang pertama itu sebenarnya kita nggak langsung ke persidangan. Sebenarnya saat kita mengajukan itu dilakukan upaya perdamaian. Apalagi seperti perkara perceraian ya di pengadilan agama, karena kita tahu kan rata-rata di pengadilan agama itu fokusnya mereka ke perceraian. Pertama itu kan nanti pada prosesnya itu nggak langsung ke persidangan, nggak seperti yang kita pikirkan kayak langsung di meja hijau, terus di hakim mengetuk palu segala macam, enggak. Jadi dilakukan dulu upaya perdamaian nanti oleh hakim mediator yang ada di pengadilan agama itu dipilih tanpa dipungut biaya. Kemudian mediasinya itu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008. Nah, kalau misalnya upaya perdamaian
berhasil, nanti akan dibuat yang namanya akta dading. Jadi kalau misalnya saya dan kamu mau bercerai, nanti kita ke pengadilan agama. Terus nanti akan dilakukan upaya perdamaian. Kalau misalnya perdamaian antara saya dan kamu berhasil, berarti kita tidak jadi bercerai dan dibuatkan akta dading gitu. Tapi kalau gagal, maka segala proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Yang pertama adalah pembacaan surat gugatan penggugat. Jadi saya menggugat cerai kamu, nanti surat gugatan saya akan dibacakan. Lalu nanti kamu juga diberikan kesempatan untuk menjawab. Itu namanya jawaban tergugat. Secara tertulis bisa atau lisan bisa. Itu diatur di pasal 158 ayat 1 RBG. Ya kamu diberikan itu kesempatan untuk melakukan eksepsi atau tangkisan atau rekopensi juga, gugatan balik. Terus nanti ada replik penggugat. Itu kalau misalnya kamu udah menyampaikan jawaban kamu, nanti saya akan diberikan kesempatan juga untuk menanggapi sesuai dengan pendapat saya. Jadi saya bisa tetap mempertahankan gugatan saya atau bisa berubah sikap untuk membenarkan jawaban kamu gitu. Selanjutnya itu kita ada duplik tergugat. Jadi setelah saya menyampaikan replik saya, kemudian kamu akan diberikan kesempatan lagi untuk menanggapinya. Terus dalam tahap ini dapat diulang-ulang sampai ketemu titik temu antara saya dan kamu. Kalau misalnya jawaban dirasa cukup oleh hakim, terus masih ada beberapa hal yang tidak disepakati oleh kita, maka nanti akan dilakukan acara pembuktian. Jadi di pembuktian ini saya dan kamu sama-sama diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Jadi ini udah masuk ke tahap pembuktian. Kamu harus ingat, karena kalau misalnya saya cerai sama kamu, nanti prosesnya begini. Kemudian setelah tahap pembuktian selesai, akan ditarik kesimpulan dari para pihak, baik berupa lisan ataupun tertulis. Nanti ini akan menjadi acuan dari majelis hakim untuk melakukan musyawarah yang nanti akhirnya akan diputus. Jadi tahapannya itu dari awal ada yang namanya upaya perdamaian. Gagal, kita ke pembacaan surat gugatan penggugat, kemudian jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, kesimpulan para pihak, dan yang terakhir adalah putusan hakim. Jadi putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang hadir. Kira-kira begitulah informasi yang dapat saya berikan ke teman-teman terkait dengan bagaimana cara memasukkan permohonan dan bagaimana proses tata cara di pengadilan agama tingkat pertama. Terus kalau misalnya kalian masih bingung kasasi atau bandingnya, nanti saya akan berikan link di bawah supaya kalian bisa akses itu. Tertera jelas bagaimana dibanding dan kasasi, karena pada video ini saya hanya akan membahas yang tingkat pertama. Jadi saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan saya manusia. Jadi kita juga sama-sama belajar di sini. So thank you.